Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.45, mari kita buka dan kita mulai acara webinar pada malam hari ini, yaitu webinar dari sahabat CPNS tentang bongkar rahasia tes wawasan kebangsaan seleksi kompetensi dasar tahun 2021 dalam rangkaian kupas tuntas seleksi kompetensi dasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman semua dan kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Yasmin Kusuma Putri yang akan mengawal dan juga menemani teman-teman dan kakak-kakak untuk melakukan sharing, melakukan diskusi bersama tentang materi tes wawasan kebangsaan. Sebelumnya bagi teman-teman yang bisa atau memungkinkan untuk on kamera, dipersilahkan untuk on kamera. Karena nanti di akhir acara kita akan ada mini quiz dan juga sesi tanya jawab serta diskusi, dan akan ada 2 hadiah bagi teman-teman yang beruntung, dan teman-teman yang aktif untuk bertanya akan mendapatkan hadiah atau giveaway dari kami. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat CPNS yang telah memberikan kesempatan kepercayaannya kepada saya selaku pengisi webinar pada malam hari ini, dan alhamdulillah diikuti oleh 100 orang. Dalam kesempatan kali ini saya sangat senang sekali dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa diamanai menjadi pemateri di webinar malam hari ini. Dan semoga apa yang kami sampaikan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kakak-kakak semua. Saya Yasmin Kusuma Putri, merupakan mahasiswi dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di Indonesia di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, teman-teman dan kakak-kakak semua, dalam acara kali ini kita akan memberikan sharing, memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang tes wawasan kebangsaan seperti apa. Kita juga akan mendiskusikan bagaimana penilaian, kriteria, dan ketentuan dalam seleksi kompetensi dasar, serta contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Semoga melalui webinar yang sederhana dari kami, sahabat CPNS, bisa memberikan wawasan atau bisa menjadikan referensi bagi teman-teman semua. Dan yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar di malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan kehadirannya untuk bergabung bersama kami, untuk sharing, diskusi bersama kami. Nah, jangan sampai kelewatan. Di akhir acara nanti kita akan ada sesi games dan diskusi tanya jawab. Dan saya ingatkan lagi, bagi teman-teman akan ada 2 hadiah bagi orang yang beruntung. Nanti di akhir acara bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi admin sahabat CPNS. Baiklah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, perkenalkanlah saya dan izinkanlah saya untuk sedikit membacakan rangkaian acara di webinar malam ini. Acara yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan juga perkenalan singkat dari saya selaku pemateri. Kemudian acara kedua adalah penyampaian materi inti yang berisi materi-materi yang ada dalam tes wawasan kebangsaan, contoh soal dan pembahasannya, serta akan ada tips dan trik bagaimana sih untuk menghadapi tes wawasan kebangsaan ini, khususnya dalam seleksi kompetensi dasar, yang akan bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah mengerjakan soal-soal SKD CPNS. Kemudian setelah itu, acara selanjutnya adalah sesi soal kuis atau mini kuis. Nanti akan saya tampilkan di screen. Silahkan bagi teman-teman nanti bisa menjawab dengan tepat di kolom chat. Dan di akhir acara akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi 2 orang penanya tercepat akan mendapatkan hadiah. Nah, pertanyaan ini bisa teman-teman atau kakak-kakak sampaikan melalui room chat atau juga bisa langsung on mic dan on kamera bertanya secara langsung. Baik.
Semoga webinar di malam hari ini bisa berjalan secara lancar. Dan marilah kita memulai acara webinar di malam hari ini. Bongkar rahasia tes wawasan kebangsaan SKD CPNS tahun 2021. Selamat datang bagi teman-teman dan peserta webinar di malam hari ini. Baik, saya memperkenalkan kembali. Nama saya Yasmin Kusuma Putri, saya kelahiran dari Kota Boyolali, Jawa Tengah, lahir pada tanggal 15 September tahun 2020. Selain itu, saat ini status saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tunggu. Dan insya Allah, di luar webinar ini saya akan menemani teman-teman semua, member sahabat CPNS, menjadi salah satu tutor untuk teman-teman semua, dan kita akan sharing bersama dan juga akan melakukan mentoring secara online karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Semoga langkah awal dari teman-teman semua, dari kakak-kakak semua untuk mendapatkan impian, untuk mendapatkan cita-citanya bisa terwujud bersama kami, sahabat CPNS. Baik, kita masuk ke materi inti, teman-teman dan kakak-kakak. Ketentuan materi dan penilaian tes SKD CPNS. Mungkin teman-teman semua atau kakak-kakak semua sudah mengetahui atau tidak asing lagi dengan yang namanya seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini merupakan salah satu seleksi yang dilaksanakan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dalam rangka untuk menjaring calon-calon pegawai negeri sipil ASN baru di lembaga pemerintahan atau instansi-instansi di pemerintahan Indonesia. Nah, seleksi kompetensi dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu tes wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua adalah tes inteligensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 24 tahun 2019, terdapat 100 butir soal CPNS atau 100 butir soal SKD CPNS yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu soal tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal, kemudian tes inteligensia umum 35 soal, dan tes karakteristik pribadi sejumlah 35 soal. Nah, saat ini sedang ada perubahan untuk formasi soal karena 2 tahun sebelumnya TWK ini terdapat 35 soal, tetapi sejak adanya peraturan nomor 24 tahun 2019 ini, TWK berubah menjadi 30 soal, sedangkan untuk TIU ditambah 5 soal menjadi 35 soal. Nah, untuk penilaiannya kalau di TKP ini unik, karena tidak ada jawaban yang salah dan juga tidak ada jawaban yang sangat benar. Di sana ada sistem scoring dari poin 1 sampai 5, sehingga ini menjadi kesempatan bagi teman-teman semua atau kakak-kakak semua untuk bisa memanfaatkan poin-poin ini mengumpulkan batas passing grade dari seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021 nanti. Usahakan KP ini tidak ada jawaban yang dikosongi atau dilewatkan. Nah, kemudian untuk TWK atau kebangsaan yang akan kita bahas di malam hari ini, tes inteligensi umum, penilaiannya berubah jika jawaban benar akan mendapatkan skor 5, tetapi jika jawaban kurang tepat akan mendapatkan skor 0. Sehingga tidak ada sisa minus. Untuk teman-teman jangan khawatir dalam mengerjakan SKD, boleh untuk memperluas kembali referensi-referensinya, kemudian bacaan-bacaannya, materinya dalam rangka melaksanakan seleksi kompetensi dasar di tahun 2021 ini. Nah, kemudian ada skor maksimal dan minimalnya, teman-teman dan kakak-kakak mungkin sudah tidak awam atau sudah tidak asing lagi
atau sudah sangat familiar dengan skor-skor ini, di mana tes wawasan kebangsaan skor minimalnya adalah 65 poin, tetapi memiliki skor maksimal sebanyak 175 poin. Sedangkan untuk TIU atau inteligensi umum, skor maksimal yang diperoleh adalah 175 poin, sedangkan TIU-nya adalah sebesar 80 poin. Sedangkan TKP-nya untuk ambang batas minimal sebesar 126 poin dan skor maksimalnya 150 poin. Baik, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman, selama penjelasan materi, teman-teman boleh mute dulu, atau boleh nonaktifkan mikrofonnya demi kelancaran acara, dan nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, kita sharing bersama, atau kita berdiskusi bersama. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang skor maksimalnya dari seleksi kompetensi dasar ini, kita akan membahas secara khusus sesuai dengan tema webinar kita di malam hari ini. Apa sih itu TWK? Nah, pasti sudah banyak teman-teman yang tahu tentang ulasan TWK seperti apa, materi seperti apa. Di malam hari ini saya akan mencoba untuk memberikan kembali refresh materi atau refresh wawasan dari teman-teman dan kakak-kakak. Apa saja sih yang menjadi kisi-kisi dari materi tes wawasan kebangsaan ini sehingga bisa mengingatkan kembali teman-teman dan kakak-kakak semua atau bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua. Nah, isi materi TWK dalam seleksi kompetensi dasar CPNS. TWK sendiri merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan, kemudian pengetahuan, dan juga kemampuan dalam mengimplementasikan nasionalisme, dalam mengimplementasikan integritas, bela negara, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI. Kak Yasmin, maaf sebentar. Itu screen PPT-nya belum muncul, Kak. Kita nggak bisa lihat. Makasih. Baik, terima kasih sudah mengingatkan. Coba saya ulang kembali ya, Kak. Terima kasih sudah memberikan sanggahannya. Apakah ini sudah muncul? Belum, Kak. Belum, Kak. Kak, mungkin screen-nya bisa di-change dulu ya. Itu kayak belum ditukar screen-nya. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Terima kasih. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengingatkan ya. Oke, jadi tadi kita sudah sedikit membahas ya teman-teman tentang seleksi kompetensi dasar itu seperti apa sih? Di dalamnya tuh seperti apa? Selanjutnya kita membahas tentang kisi-kisi atau garis besar dari materi TWK. Karena di webinar ini saya akan mencoba menjelaskan garis-garis besarnya saja atau poin-poin pentingnya karena mengingat waktu yang terbatas dan nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi kembali dan teman-teman jangan lupa untuk upgrade menjadi member sahabat CPNS di paket platinum yang nanti akan insya Allah bertemu dengan saya sebagai tutor salah satu materi di SKD. Oke, jadi berdasarkan Permenpan nomor 36 tahun 2018, materi tes wawasan kebangsaan itu terbagi menjadi 6 garis besar materi. Nah, garis besarnya itu apa aja sih teman-teman dan kakak semua? Yang pertama adalah nasionalisme, kemudian yang kedua adalah integritas, kemudian ada lagi yang dinamakan bela negara, bahasa Indonesia, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang kita kenal sebagai 4 pilar
kebangsaan Indonesia. Nah, kita akan membahas satu persatu. Nah, apa sih? Pasti pada penasaran ya. Oke, nasionalisme. Nasionalisme itu adalah salah satu materi utama dalam seleksi kompetensi dasar CPNS di TWK. Nah, di sana biasanya dalam soal SKD itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang pengertian nasionalisme. Di dalam soal tipe yang HOTS atau tipe kategori sulit atau susah atau membutuhkan penalaran yang lebih luas atau dalam, pengertian ini akan dijelaskan secara tersirat sehingga tidak secara gamblang menanyakan apa pengertian nasionalisme. Bukan seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin di sana akan muncul soal-soal yang memberikan pengetahuan tentang sebuah kasus, kemudian dalam kasus tersebut apa yang dilakukan oleh objek termasuk ke dalam apa. Nah, biasanya bisa muncul dalam sikap nasionalisme atau saudaranya nasionalisme adalah patriotisme atau mungkin juga dalam bentuk bela negara. Nah, mungkin ini bisa jadi batasan buat teman-teman membedakan antara ketiga hal tersebut karena kadang juga bisa terkecoh terhadap soal dan pilihan. Kemudian poin kedua adalah tujuan, ciri-ciri, bentuk-bentuk nasionalisme, dan identifikasi contoh penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk, saya yakin teman-teman sudah sedikit banyak mengetahui bahwa nasionalisme ini adalah salah satu sikap yang diwujudkan dalam cinta tanah air sebagai sebuah paham kebangsaan seseorang menjadi bagian warga negara Indonesia yang penerapannya bisa seperti mencintai produk dalam negeri, bangga terhadap produk-produk Indonesia, kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui prestasi-prestasi, dan juga kita bisa melakukan aksi-aksi untuk ikut menjaga ketertiban, untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita sebagai salah satu wujud cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, kemudian dalam poin nasionalisme ini kita juga akan mengenal sebenarnya gimana sih sejarah dari nasionalisme itu di Indonesia khususnya ya. Karena tidak serta-merta nasionalisme langsung muncul dalam jiwa masyarakat Indonesia, tapi juga nasionalisme bisa berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu awalnya seperti apa sih gitu. Jadi nasionalisme ini adalah sebuah tekad dari seluruh masyarakat Indonesia, seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bisa mengabdikan dirinya, lebih mencintai terhadap tanah air, untuk menjadi warga negara yang bisa menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, teman-teman bisa mempelajari kembali poin-poin pengertian, tujuan, ciri-ciri, bentuk, contoh penerapannya, nasionalisme dan sejarahnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, kalau kita peras materi-materi atau poin dalam nasionalisme di SKD, itu akan ada 5 hal besar. Nah, dalam 5 hal besar ini, kita akan menemui tipe-tipe soal. Yang pertama, tipe soal tentang nasionalisme itu sendiri. Kemudian, tak lupa, nasionalisme berkaitan dengan yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, yang menimbulkan kebangkitan Indonesia serta adanya rasa nasionalisme itu tumbuh. Salah satunya dilatar belakangi oleh adanya organisasi pergerakan modern di Indonesia, teman-teman dan kakak-kakak semua. Melalui organisasi-organisasi ini yang memunculkan dan membangkitkan rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga melalui nasionalisme ini akan melahirkan integrasi nasional dan juga patriotisme. Jadi ini adalah garis besar atau poin-poin penting dalam nasionalisme. Mohon maaf teman-teman dan kakak-kakak, sedang ada gangguan sedikit.
Jadi tadi intinya kalau dalam materi nasionalisme itu kita kembali lagi bahwa untuk materi nasionalisme ini kita perlu mengetahui tidak hanya tentang nasionalisme saja, tapi juga patriotisme, kemudian sejarah organisasi pergerakan modern di Indonesia itu seperti apa, kemudian kita juga perlu mengenal adanya nasionalisme di Indonesia maupun di luar Indonesia yang pasti akan muncul di soal TWK dalam seleksi kompetensi dasar CPNS. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke contoh soal dari nasionalisme. Apakah terlihat share screen dari saya, teman-teman? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa contoh soal dari banyak soal atau kumpulan-kumpulan soal TKD CPNS di materi nasionalisme. Soal yang pertama, memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan upaya untuk. Nah, dalam pilihan-pilihan ini kadang bisa mengecoh kita karena jika kita tidak jeli untuk mengidentifikasikannya, kita akan kesusahan atau kesulitan mengidentifikasinya. Apakah ini termasuk dalam perbuatan sadar hukum, sikap demokratis yang beradab, menjadikan warga negara yang cerdas, berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau pilihan yang E, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta cinta terhadap tanah air. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme. Karena kita tilik ke belakang, nasionalisme itu adalah paham kebangsaan dari masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air yang diwujudkan melalui sikap, tingkah laku, dan penanaman dalam diri individu serta masyarakat. Contoh konkretnya adalah melalui edukasi. Nah, edukasi ini bisa secara formal dan non-formal melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kemudian contoh kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan atau dikenalkan oleh W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman pertama kali untuk membangkitkan rasa nasionalisme ada pada saat jawabannya adalah Sumpah Pemuda. Karena lagu ini pertama kali dikumandangkan saat peristiwa Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau saat ini kita kenal sebagai Kota Jakarta. Mungkin itu adalah sedikit poin-poin besar untuk materi nasionalisme. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu materi bela negara. Teman-teman, di sini ada 4 bagian yang saya rangkum. Di sana ada pengertian, tujuan, contoh bela negara. Kemudian yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur dasar dari bela negara. Salah satu unsur dasar penting di bela negara itu adalah cinta tanah air. Sehingga berkaitan dengan nasionalisme karena bela negara itu adalah aksi nyata dari rasa nasionalisme seorang warga negara. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan landasan hukum dan bentuk-bentuk dari upaya bela negara. Nah, landasan hukum ini bisa mengacu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 maupun pasal yang menjelaskan tentang pertahanan negara dan juga dalam Undang-Undang tentang bela negara. Nah, teman-teman nanti bisa mencari apa saja sih landasannya karena itu kadang juga muncul dalam SKD CPNS. Kemudian mengetahui ancaman terhadap upaya bela negara. Nah, ancaman-ancamannya itu apa sih? Kita kenal dengan AGHT. Ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, AGHT ini salah satunya ada bentuk disintegrasi nasional, kemudian ada konflik horizontal yang bisa memecahkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah poin-poin penting dalam materi bela negara. Kita masuk ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal sederhana
Yang pertama, sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah A. Berpangku tangan dalam kegiatan perwujudan kesejahteraan, B. Mengutamakan kepentingan pribadi, C. Perasaan suka dan duka ditanggung bersama, atau D. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, sesuai dengan konsep bela negara, yaitu adalah D. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Karena poin utama atau poin penting dari bela negara itu adalah di mana kita sebagai warga negara ingin menjaga persatuan, kesatuan, serta mengupayakan integrasi nasional, sehingga kita perlu menanamkan dalam diri kita untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita atau kepentingan golongan. Kemudian contoh kedua, persamaan warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya adalah, nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban artinya di sini adalah adanya keseimbangan hak yang perlu didapat oleh seorang warga negara serta kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Sehingga jawaban yang benar di sana, teman-teman bisa lihat di screen-nya, adalah D. Upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Mengapa? Demikian karena dengan bela negara ini sekaligus kita menjalankan dua aksi. Kita memenuhi hak kita karena bela negara itu adalah kehormatan bagi setiap warga Indonesia, di mana kita juga ikut merasa bangga memiliki Indonesia, bangga menjadi bagian negara Indonesia. Selain itu, kita juga menjalankan kewajiban kita, yaitu menjaga Indonesia dari segala AGHT tadi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Baik, kira-kira seperti itu untuk konsep bela negaranya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Setelah kita tadi mengenal tentang nasionalisme, kita mengenal tentang bela negara. Kita saat ini akan beranjak ke materi ketiga. Nah, di sana ada materi mengenai pilar-pilar negara. Nah, kalau teman-teman atau kakak semua sudah mengetahui pilar-pilar kebangsaan atau pilar negara itu terbagi menjadi 4 hal atau 4 poin. Nah, apa aja sih pilar-pilar tersebut? Diantaranya yang sudah kita ketahui dan kita familiar, di sana ada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, kemudian ada konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada NKRI, di sana ada sejarah Indonesia, sejarah pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Kemudian ada pilar negara keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Nah, kita masuk ke contoh soalnya dari pilar negara. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal. Di sini teman-teman atau kakak-kakak pasti akan terkecoh terhadap jawaban antara A dan C. Nah, bedanya apa sih untuk jawaban A dan C ini? Kalau 1 Juni 1945 kita kenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Di sana dasar negara melalui perjalanan rumusan-rumusan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, yaitu Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan juga Insinyur Soekarno. Sehingga dalam rapatnya untuk merumuskan dasar negara ini, tanggal 1 Juni 1945, lahirlah sebuah dasar negara Indonesia secara resmi, yaitu Pancasila. Namun, secara formal atau secara resmi dan sahnya, Pancasila ini mulai disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi itu ya teman-teman dan kakak-kakak, perbedaannya kalau 1 Juni itu adalah hari lahirnya, tapi kalau 18 Agustus 1945 adalah resmi atau formalnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian untuk soal kedua, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
UUD ini terdiri dari apa saja? Nah, di sini sesuai dengan screen, jawaban yang tepat adalah A. Terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Dalam jawaban B, itu menunjukkan formasi atau bagian UUD saat sebelum diadakannya amandemen. Nah, sebelum adanya amandemen ini, tadinya UUD berjumlah 16 bab, kemudian 37 pasal, 65 ayat, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, dan ada bagian penjelasan. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam semboyan negara Indonesia dapat kita temukan dalam kitab titik-titik yang ditulis oleh Empu Tantular. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan soal ini, bisa ditemukan dalam kitab Sutasoma. Kemudian yang keempat, keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lainnya atau ideologi lainnya adalah bahwa Pancasila bisa mengintegrasikan atau mempersatukan seluruh komponen bangsa Indonesia, baik itu dari masyarakatnya, dari sumber daya nasionalnya, dari sistem pertahanan atau militernya, maupun sistem sipil dari Indonesia. Karena Pancasila adalah ciri khas atau kepribadian dari bangsa Indonesia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat. Teman-teman dan kakak-kakak semua, saya harap kakak-kakak dan teman-teman masih stay dan masih semangat untuk memperhatikan webinar di malam hari ini. Jangan sampai kelewatan dan jangan lewatkan di akhir acara di sesi tanya jawab nanti. Oke, kita masuk ke materi keempat. Di sini ada materi bahasa Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang materi ini, di sana kalau kita rangkum secara keseluruhan, kita akan menemui tipe soal kemampuan verbal. Nah, dalam kemampuan verbal ini diantaranya ada padanan kata, sinonim kata, antonim kata yang muncul dalam SKD itu bisa saja kata-kata yang sudah familiar atau terkenal atau kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga kadang soal bertipe HOTS akan mengeluarkan tipe-tipe sinonim atau antonim kata yang kita kadang belum sama sekali mendengarnya. Jadi tips dan trik dalam kemampuan verbal ini adalah kita harus memperkaya kosakata kita, vocabulary kita, khasanah kata kita untuk semakin mengetahui apa saja sih kata-kata yang terdaftar di KBBI. Nah, seperti itu. Kemudian kadang di dalam kata-kata yang tidak familiar bagi kita atau asing bagi kita, kita bisa melogikanya. Di sana ada persamaan bunyinya, atau kalau kata serapan persamaan huruf vokalnya, atau persamaan bagaimana arti dari kata itu sendiri. Karena pada dasarnya kata serapan itu adalah kata yang kita serap dari bahasa asing, formasinya atau tulisannya hanya mengalami perubahan-perubahan di huruf-huruf konsonannya saja. Kemudian kita juga akan menemui juga di materi bahasa Indonesia TWK ini pemahaman wacana. Nah, kalau pemahaman wacana ini bisa beragam atau bervariasi. Salah satu yang sering muncul adalah di sana ditanyakan tentang topik-topik dan ide gagasan dari sebuah wacana. Kunci utama dalam wacana ini adalah pemahaman. Jadi, usahakan teman-teman atau kakak-kakak dalam menjawab berkonsentrasi penuh dan juga jeli, teliti dalam mencari kalimat utama dari soal tersebut. Kemudian yang kedua adalah harus benar-benar memahami intisari dari bacaan atau wacana tersebut. Karena dalam soal materi bahasa Indonesia ini, jawaban-jawabannya akan beda-beda tipis. Di sana yang bisa mengecoh diri kita. Yang menurut kita kadang benar, tapi justru itu bisa saja salah atau kurang tepat. Oke,
materi ketiga dari bahasa Indonesia. Kalau materi ketiga, pengetahuan dan pengelompokan kata. Nah, kalau yang ini adalah materi di mana kita perlu untuk memperluas referensi kita tentang kata-kata atau tentang pengertian-pengertian dari kata. Tidak jauh beda dengan dari kemampuan verbal tadi. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, kalau dalam EYD ini kita harus mengetahui dasar-dasar di dalam EYD itu, seperti penggunaan huruf kapital, kemudian penggunaan tanda baca, penulisan nama gelar, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu hal yang perlu dikuasai. Kemudian untuk penulisan kata sendiri. Nah, kalau penulisan kata ini sifatnya atau berhubungan dengan tanda baca, kemudian bagaimana penulisan kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia. Oke, next kita akan beralih ke contoh soal dari bahasa Indonesia. Oke, kita akan membahas contoh-contoh soal bahasa Indonesia. Nah, di sini yang paling simpel atau sering kita temui adalah penulisan nama dan gelar yang benar. Sesuai dengan soal, penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Sutinah Pertiwi, S. H. Itu adalah jawaban yang benar. Di mana sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau menurut EYD, penulisan nama dan gelar ini adalah tidak lepas dari penggunaan tanda baca titik dan juga koma. Jadi formatnya adalah nama lengkap ditulis di awal dengan menggunakan huruf kapital diikuti dengan tanda koma, spasi, gelar yang menempel dalam nama tersebut dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian dalam contoh soal TWK Bahasa Indonesia juga bisa ditanyakan kelompok kata yang efektif. Nah, di sana kuncinya adalah kita melihat jawaban kalimat yang paling singkat, namun strukturnya sesuai atau sistematis. Ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Kalau berdasarkan soal atau contoh soal di screen, yang paling tepat adalah menjelaskan masalah itu, karena yang lainnya kurang tepat, diimbui dengan kata hubung, diimbui dengan keterangan yang lain yang membuat kata tersebut tidak efektif. Oke, nah kalau yang nomor 3 ini adalah contoh dari soal pemahaman wacana tadi, kakak dan teman-teman. Kalau di sini yang perlu diperhatikan adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di akhir dan juga di awal. Tergantung paragraf tersebut apakah deduktif atau induktif. Berdasarkan contoh wacana di atas, Kemendikbud sudah mengirimkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan di daerah untuk mencermati kembali titik-titik rawan terjadinya penyimpangan pelaksanaan UN SMP dan seterusnya. Itu merupakan topik yang diangkat karena paragraf ini adalah paragraf deduktif di mana kalimat utamanya ada di awal kalimat atau disebut dengan kalimat deduktif di dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Intinya adalah di sana Kemendikbud mengirimkan surat edaran kepada Dinas Pendidikan daerah setempat agar tidak ada lagi kebocoran soal-soal UN SMP. Kalau option A, B, C, dan E itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Oke, dalam pemakaian huruf kapital, berikut ini yang benar terdapat pada kalimat. Nah, ini juga perlu diperhatikan lagi teman-teman atau kakak-kakak.
penggunaan kapital ini kadang bisa mengurangi poin kita karena kekurangpahaman kita terhadap penggunaan huruf kapital. Penggunaan yang benar di situ adalah B. Dia mahir berbicara bahasa Inggris karena penggunaan kapital untuk nama bahasa adalah tulisan bahasanya menggunakan huruf kecil, kemudian diikuti kapital oleh nama negaranya. Kalau yang A itu kurang tepat karena nama buah, walaupun dia diikuti nama geografi atau wilayah, penggunaan nama buah itu tetap menggunakan huruf kecil, bukan kapital. Kemudian kita juga bisa mengambil contoh D. 25 Desember adalah hari Natal. Nah, di sana juga kurang tepat. Karena seharusnya hari Natal menggunakan kaidah seperti bahasa Inggris tadi. Hari Natalnya hanya huruf kecil, kemudian N dalam Natalnya menggunakan huruf kapital. Seperti itu, kalau kita membahas tentang materi-materi bahasa Indonesia dalam tes wawasan kebangsaan. Oke. Kita beranjak ke materi integritas. Nah, kalau integritas, teman-teman dan kakak-kakak sudah tidak familiar lagi. Kadang ada yang menjuluki integritas itu sebagai materi TBK tapi rasa TKP. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya, teman-teman dan kakak semua. Integritas ini di sana ada 4 poin yang akan keluar atau menjadi poin utama dalam soal seleksi kompetensi dasar. Di sana ada pengertian integritas. Nah, di sini yang diperlukan adalah pemahaman konsep integritas itu sendiri, mulai dari definisinya hingga bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang memiliki integritas dalam dirinya. Kemudian di sana kita juga perlu mengenal nilai-nilai dan dimensi utama dari integritas. Nah, dalam nilai-nilai dan dimensi ini, kenapa kita perlu mengetahui? Karena dalam soal TBK, tidak semua soal TBK itu bersifat teoritis, tapi bisa saja tipenya adalah level sulit atau level tinggi, di mana kita sudah tahu konsep nilai-nilai atau dimensi-dimensi integritas di sana. Cuman, kadang di TBK ini kita perlu mengetahui bagaimana penerapan dari nilai-nilai tersebut jika dijelaskan dalam kasus di soal TBK. Nah, itu kadang yang menjadi kesulitan atau menjadi challenge bagi teman-teman dalam menjawab soal TKD. Jadi perbanyak referensi kemudian pengetahuan tentang soal-soal integritas ini karena salah satu pengumpul poin di soal SKD yang akan menambah poin kita nanti. Oke. Dan di sana di integritas juga bisa muncul soal tentang penerapan atau implementasi dari integritas itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih isinya. Kemudian kita mengenal kembali ASN atau calon CPNS yang berintegritas itu seperti apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu menjadi salah satu poin-poin dalam TWK integritas. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal integritas. Ada 9 nilai integritas di sana. Nah, tapi terbagi dalam 3 aspek. 3 aspek itu apa saja? Nah, 3 aspek itu adalah inti, sikap, dan etos kerja. Sikap-sikap integritas yang dibutuhkan seorang calon CPNS atau ASN itu ada kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, profesionalisme. Nah, itu rentetan dari nilai-nilai integritas yang perlu diterapkan oleh seorang ASN. Kemudian, selain itu juga ada contoh ini, nomor 2. Contoh dari kasusnya adalah seorang pejabat daerah, di sana misalkan seorang Kapolda X, dia bisa saja sebenarnya menyembunyikan atau tidak mempublikasikan kasus yang melibatkan anaknya, tetapi karena dia adil dan tanggung jawab, oleh karenanya dia tetap menggenggam integritas dalam dirinya dan tidak terkecoh oleh tawaran teman-temannya untuk diam-diam atau untuk melakukan manipulasi terhadap sebuah fakta atau kenyataan bahwa anaknya sebenarnya sudah
mengalami kasus-kasus tertentu agar bisa bebas dari hukuman pidana. Jadi itu adalah contoh dari identifikasi kita sebagai seorang ASN di soal-soal integritas TWK. Oke. Nah, ini adalah salah satu hal yang ingin saya bagikan ke teman-teman dan kakak semua. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa poin-poin dari materi TWK atau wawasan kebangsaan ini, tips dan trik atau 10 smart ways atau 10 smart ways yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadi motivasi bagi teman-teman dan kakak semua di malam hari ini. Yang pertama adalah berdoa dan meluruskan niat. Saya yakin dan percaya bahwa niat, kemudian doa dan usaha dari teman-teman dan kakak-kakak dalam meraih cita-cita untuk menjadi seorang CPNS dan ASN di Indonesia pasti sangat besar, dan saya juga ikut mendoakan agar kakak-kakak dan teman-teman bisa sukses, karena hal terpenting kita memulai segala sesuatu adalah diiringi dengan sebuah doa dan niat. Saya juga ingin bercerita sedikit ya teman-teman dan kakak semua. Kebetulan saya 2 tahun yang lalu, karena saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial angkatan 2018, saya pernah mengikuti TKD atau SKD Sekolah Kedinasan. Di sana alhamdulillah saya mendapatkan skor 410 dan di TWK ini saya mendapatkan poin 130. Saat di sana masih soalnya berjumlah 30 soal. Saat itu sebenarnya tidak ada tips dan trik khusus ya untuk mencapai poin tersebut. Hal yang paling utama saya lakukan adalah saya rutin setiap hari entah 15 menit, 30 menit untuk meluangkan waktu membaca materi. Selain itu saya juga kadang mencari referensi lain selain buku pegangan. Saya juga searching di Google. Saya juga mengikuti beberapa platform media pembelajaran online untuk memperluas diri saya, melatih kemampuan saya, mengembangkan diri saya dalam mengerjakan soal-soal TKD. Nah, sesuai dengan poin kedua ini, memperbanyak latihan soal SKD CPNS dan memperkaya pengetahuan, materi, dan referensi. Karena itu adalah salah satu jurus jitu saya. Saat itu, karena prinsip saya seperti ini. Semakin kita banyak berlatih, semakin kita banyak punya pengalaman tentang pengerjaan soal SKD, maka akan semakin terlatih pula otak kita untuk berpikir terhadap soal-soal yang serupa. Ibaratnya seorang atlet dia bisa menjadi atlet yang handal melalui proses yang begitu panjang, melalui berbagai latihan, melalui berbagai lika-liku. Nah, itu yang menjadi salah satu prinsip dalam diri saya waktu itu, di mana saya perlu melakukan hal terbaik dalam diri saya agar saya bisa mendapatkan hal yang terbaik pula. Kemudian yang ketiga adalah memperkaya tryout SKD CPNS berbasis CAT atau Computer Assist Test. Nah, ini juga salah satu trik dari saya, karena kalau kita sering-sering menggunakan model komputer atau online dalam mengerjakan CPNS, karena pastinya nanti teman-teman dan kakak-kakak akan mengikuti SKD yang basicnya atau basisnya adalah online. Nah, kita perlu menguasai teknologinya, perlu menguasai mental diri kita, perlu menguasai jam terbang kita dalam menghandle pengerjaan soal-soal tersebut. Karena kalau kita tidak terbiasa melakukan CAT, kita nanti akan kesusahan sendiri. Karena di sana kita perlu memanage waktu kita, perlu memanage ketenangan batin dan diri kita, perlu memanage bagaimana alokasi pengerjaan kita. Dalam waktu 100 menit, dalam waktu 90 menit, kita harus mengerjakan 100 soal. Artinya di sana kita perlu mengalokasikan setiap soal itu paling tidak 54 detik. Nah, teman-teman bisa membayangkan kan, dalam waktu singkat seperti itu kita harus mencapai poin semaksimal mungkin. Nah, jadi semakin kita terbiasa akan semakin mahir juga dalam pengerjaan SKD ini. Kemudian tips yang keempat adalah memperkirakan kemampuan yang disesuaikan dengan ketepatan waktu.
Nah, ini sangat penting juga karena dengan kita melakukan SKD saat di hari H, kita akan terpacu oleh yang namanya waktu. Kita tidak serta-merta melakukan sesuatu hanya asal menjawab saja. Pasti kita juga perlu, teman-teman dan kakak semua, untuk melakukan simulasi dalam diri kita. Oh, contohnya, aku kalau mengerjakan soal di bagian tes wawasan kebangsaan, aku membutuhkan penguasaan X% dan penguasaan waktu X menit, misalkan seperti itu. Kemudian dalam alokasi waktu tersebut, kita juga perlu memperhatikan tipe-tipe soal yang kita kerjakan seperti apa, karena tidak semua tipe soal itu tergolong mudah, ada yang menengah, ada yang sulit. Nah, itu yang perlu menjadi note atau catatan dalam diri kita. Kemudian, tips yang kelima, kita tidak hanya terpaku dalam satu referensi. Nah, ini salah satu hal yang penting, teman-teman. Jangan terpaku dalam satu referensi saja, karena semakin banyak kita mengenal referensi, semakin banyak mengenal kita materi-materinya, akan semakin memahamkan diri kita untuk menguasai SKD CPNS seperti itu. Bisa melalui media online atau teman-teman membeli buku-buku bacaannya atau buku panduan SKD. Kemudian teman-teman bisa saling sharing dengan teman-teman antar grup, berlatih soal-soal SKD dan lain sebagainya. Kemudian tips dan trik yang keenam adalah memanfaatkan waktu 90 menit tersebut secara efektif dan optimal. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, paling tidak kita bisa memanfaatkan setiap soal itu adalah 54 detik untuk menjawab. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus berpikir secara jernih untuk menjawab baik dan tepat dalam soal-soal SKD. Salah satu tes di SKD yang menurut saya challenging di antara 3 tes ini adalah TWK. Nah, saat itu kebetulan saya mendapatkan soal-soal yang tidak semuanya teoritis. Jadi di sana ada pengaplikasian kasus, kemudian juga ada soal-soal yang berkenaan dengan bagaimana kita menerapkan teori yang sudah kita dapatkan tadi atau materi dari TWK tadi untuk kita jawab di soal-soal yang tersedia. Nah, mungkin dahulu saat saya menjawab soalnya, saya tidak bisa menjawab langsung satu kali untuk beberapa soal yang tergolong HOTS. Nah, ini adalah trik dari teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengetahui tingkatan-tingkatan dari soal tersebut, misalkan di 10 soal pertama untuk materi TWK, ini adalah soal yang mudah. Silakan teman-teman jawab dengan secepat-cepatnya, kemudian alokasikan waktu berikutnya untuk menjawab TWK yang tergolong HOTS. Tapi, kan kita juga tidak bisa menjawab utuh secara sempurna dalam soal SKD, terlebih dalam TWK ini, karena kadang juga ada sisi-sisi yang membutuhkan penalaran atau logika. Nah, kadang persepsi diri kita juga mempengaruhi hal tersebut. Jika ada soal yang sulit untuk kita kerjakan, maka teman-teman atau kakak-kakak bisa melewati dan juga loncat ke tipe soal lainnya, yaitu TIU dan TKP. Karena jangan sampai terlewat, TIU itu juga salah satu pengumpul poin terbanyak, apalagi TKP. Yang di sana tidak ada sistem nilai 0 atau nilai 5. Nah, nilai 5 ini untuk TKP itu adalah nilai paling besar. Tapi kalau kita menjawab pun, minimal kita mendapatkan poin 1. Jadi jangan sampai terlewat di TKP itu satu soal pun, kalau bisa teman-teman untuk menjawabnya. Kemudian tips selanjutnya adalah memahami materi dengan sebaik mungkin, jangan menghafal, karena kalau menghafal kadang ingatan kita bisa lupa atau bisa terlewat. Tapi kalau kita paham, kita menguasai materi tersebut, insya Allah kita bisa menjawab dengan benar, karena pemahaman dan penguasaan kita sudah maksimal. Kemudian, kita harus menyusun strategi menjawab. Kalau saya dulu menerapkan strateginya adalah, pertama yang saya kerjakan adalah TWK, kemudian TKP, karena saat itu TKP saya mendapatkan soal-soal yang tipenya soal panjang, dan juga tipe HOTS. Nah, saya harus memanfaatkan TKP itu dengan baik juga, karena
di TKP kan ada scoring 1 sampai 5 dan itu sangat menentukan poin juga untuk kita. Nah, setelah itu saya baru mengerjakan TIU. Tapi balik lagi ke kemampuan dan juga pattern atau pola pengerjaan dari teman-teman semua. Sesuai dengan bagaimana batasan dari teman-teman untuk mengerjakan atau mengurutkan materi-materi tersebut. Nah, itu tergantung dari strategi masing-masing. Kemudian tips yang ke-9 juga dengan meluangkan sedikit waktu setiap hari secara rutin. Karena semakin banyak kita berlatih, semakin rutin kita mengerjakan soal-soal, kita juga akan semakin terbiasa dan tidak kaget lagi menghadapi soal-soal TKD. Dan tips trik terakhir yang bisa saya bagikan adalah kita bisa membuat grafik-grafik perkembangan kita saat mengerjakan soal SKD di simulasi pertama seperti apa, lanjut ke simulasi kedua, simulasi ketiga, dan seterusnya. Kita bisa tahu, oh jadi segini kemampuan kita, jadi segini batas diri kita untuk mengerjakan soal-soal SKD. Jadi seperti ini diri kita. Oke, itu adalah tips dan trik yang bisa saya bagikan. Nah, akhir kata dari materi ini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar ini. Semoga tips dan trik sederhana dan materi dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kakak-kakak semua. Selalu semangat. Always do your best. What you plant now, you will harvest later. Apa yang akan kalian tanam tergantung dengan apa yang kalian lakukan. Jadi lakukan dengan hati, lakukan yang terbaik, dan selalu menginspirasi untuk sesama di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu materi yang bisa saya share ke teman-teman. Nanti saya share PPT-nya ke grup Telegram. Dan nah, sebelum saya memulai diskusi atau tanya jawab di akhir acara, saya ingin teman-teman atau kakak-kakak semua silahkan menjawab di kolom chat soal kuis ini. Nah, teman-teman atau kakak-kakak bisa menuliskan A, B, C, dan D atau E-nya. Nah, di sana akan ketahuan nih mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang kurang tepat. Oke, saya bacakan soalnya. Indonesia sebagai negara yang berkembang dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tentunya membutuhkan jalinan kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara lain dalam pergaulan dunia atau internasional. Dari pernyataan tersebut akan memunculkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Dalam hitungan 1, 2, 3, silakan teman-teman jawab di kolom chat. 1, 2, 3. Oke, ada jawaban-jawaban ya dari teman-teman. Di sana sangat beragam. Nah, jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang kedua. Karena dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di sana salah satunya ada butir yang menjelaskan pengamalannya, sikap saling menghargai satu sama lain, dan toleransi. Kalau dalam konteks pergaulan dunia atau internasional, dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Masih ada satu lagi, teman-teman. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3, serentak silahkan menjawab pertanyaannya. 2. Yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain adalah A. Presiden, B. DPR, C. MA, D. MK, E. MPR. 1, 2, 3, silahkan dijawab. Oke, sudah muncul berapa jawaban dari teman-teman? Terima kasih. Jawaban yang benar adalah A, Presiden. Hal ini sudah tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang berwenang untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan juga kehormatan adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Baik, teman-teman dan kakak semua, mungkin itu yang bisa saya sharingkan di webinar kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab
atau diskusi, saya membuka slot 3 orang penanya, tapi untuk 2 orang penanya tercepat, nanti silahkan menghubungi saya atau menghubungi admin dari sahabat CPNS akan mendapatkan giveaway dari kami. Oke, adakah di sini yang mau bertanya? Silahkan bisa raise hand-nya atau membuka kameranya dan mic-nya dan memperkenalkan dirinya. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan bertanya. Halo. Iya, Iya, halo. Kak. Baik. Halo. Kepada Kak Dadan. Raise hand yang pertama, Kak. Oke. Kepada Kakak Andrian, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Rizal, asal dari Aceh. Ingin bertanya Kakak. Bagaimana cara belajar yang paling bagus untuk TWK khususnya Kak, selain sering-sering jawab soal? Karena begini Kak, kan seperti yang saya lihat dari di tips dan trik yang 10 yang Kakak share tadi, itu kan ada yang nomor 2 itu sering-sering jawab soal, dan yang ketiga itu sering-sering try out. Tapi tahun lalu itu saya ada tes PNS juga Kak, dan saya sudah ikut lebih kurang 80 kali try out. Tapi kenapa sekarang saya ikut lagi Kak, itu nilai TWK saya itu di bawah 100, yang paling tinggi itu ya pas-pasan 100. Kenapa bisa seperti itu Kak? Mohon kasih penjelasannya Kak, semoga kami bisa menerapkannya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Andrian. Salam kenal ya Kak. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, Kak. Halo. Pertanyaannya. Oke. Ya, halo, pertanyaan kedua. Oke. Halo. Halo. Pertanyaan kedua. Boleh silakan langsung Ya, halo, pertanyaan. bertanya. Siapa Kak? Yang kedua Kak, aku Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan Kak diri dan asalnya serta kesibukan sekarang. Ya. Perkenalkan, nama saya Selamet gitu dari Lombok. Pertanyaan saya tadi itu menyangkut tentang hot itu Kak. Karena kan soal-soal hot itu panjang gitu ya. Sementara kita diberikan waktu per soal itu 54 detik gitu satu soal, kurang dari 1 menit gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita atau adakah trik-trik khusus gitu untuk bisa memahami maksud dari soal hot itu gitu dengan cepat gitu. Sekali tanpa kita harus membaca semuanya, kita bisa memahami gitu poin-poinnya itu yang dipertanyakan itu. Misalnya dari awal soalnya Kak atau apanya gitu. Itu mohon tip atau triknya Kak supaya cepat memahami soal hot itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Selamat untuk pertanyaannya. Lalu saya berikan 1 slot kembali kepada teman-teman atau kakak yang ingin mengajukan pertanyaannya. Bisa raise hand. Halo Kak, saya. Iya. Halo. Ya. Perkenalkan Kak, nama saya Dadan dari Tasikmalaya. Izin bertanya. Iya. Jadi kan kalau kita lihat soal-soal CPNS SKD 2019 itu kan itu unpredictable ya. TWK-nya itu beda-beda dengan ada yang di grup ataupun mungkin yang sering di-share di kuis di tiap Telegram. Nah, menurut Kak Yasmin, kira-kira prediksi soal di SKD 2021 khususnya TWK itu yang baru diperkenalkan kalau kemarin keperangan tokoh, lalu pengamalan yang tipe hot. Nah, untuk 2021 ini kira-kira ada prediksi soal yang itu tuh unpredictable. Nah, kira-kira apa? Sehingga kita bisa mempersiapkan lebih dini. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Dadan atas pertanyaannya. Baik, saya tadi sudah menampung 3 pertanyaan dari Kak Andrian, dari Kak Selamat, dari Kak Dadan ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang TWK. Nanti kalau masih ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang belum sempat mengajukan pertanyaannya, boleh ditanyakan via Telegram. Nah, di sana kita memfasilitasi teman-teman untuk bertanya kepada mentor-mentornya atau kepada adminnya terkait dengan materi-materi SKD. Oke, saya mau menjawab dulu. Mau mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Andrian. Tadi menanyakan tentang, Kak, saya sudah sering nih ikut tryout, bahkan sampai 80 kali ya Kak Andrian tadi ya, untuk
tes SKD, tapi kok saya malah mendapatkan skor masih di bawah 100. Oke, sebenarnya poin utamanya di situ adalah critical thinking dari kita. Karena kita kan tidak bisa memprediksi ya Kak ya, untuk tidak bisa memprediksi secara gamblang dan jelas tipe soal yang akan muncul di SKD CPNS tahun ini apakah sama atau berbeda dengan tahun yang lalu gitu. Kita hanya bisa memetakan saja berdasarkan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun lalu. Nah, kalau tahun 2019 kemarin kan SKD CPNS-nya itu tipenya adalah tipe soal-soal HOTS kan kebanyakan. Di sana kita yang tadinya hanya bersiap secara teorinya saja tanpa kita bisa mengenal lebih jauh tentang materi-materinya secara detail. Nah, kalau dari saya mungkin adalah yang pertama itu harus persiapan materi secara matang, Kak. Karena itu sangat mempengaruhi kita untuk melakukan pengerjaan soal atau menjawab soal-soal SKD itu. Ibaratnya gini, kalau kita sudah punya pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh, mau dikasih soal tipe apa saja, itu insya Allah akan bisa terjawab dengan mudah. Jadi, balik lagi ke bagaimana kita mengkritisi soal tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketenangan diri kita, Kak. Karena kan kadang kita mengikuti tryout beberapa kali dan hasilnya kadang bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Itu dipengaruhi juga oleh kondisi mental kita, kondisi kesiapan kita. Jadi pastikan nanti kalau SKD CPNS itu bisa mengikuti tes tersebut dengan sebaik mungkin atau persiapan yang maksimal. Tenang saja Kak untuk menghadapi SKD tersebut. Karena kalau mindset kita sudah positif, kita selalu meyakini dalam diri kita, aku bisa menjawab soal-soal ini dengan baik dan tepat. Insya Allah hasilnya akan mendapatkan yang terbaik. Nah, kadang gini, kemampuan kita dalam menjawab soal SKD itu tidak hanya terletak dan terpaku saja dalam materi TWK. Bisa saja kita mendapatkan skor yang tinggi atau maksimal di soal-soal TKD, itu kita memperoleh skor maksimal di materi lain, TIU dan TKP. Nah, di sana kakak bisa memetakan sebenarnya kira-kira hal yang paling maksimal, aku bisa mendapatkan skor yang tinggi di SKD itu di bagian mana? TWK kah, TIU kah, atau TKP kah? Gitu. Jadi, kalau saran saya, sejak sekarang bisa dibuat semacam apa ya, Kak, grafik perkembangan tadi. Kalau aku ikut tryout yang pertama dengan kedua, aku paling maksimal yang mana ya? Yang TIU kah, yang TWK kah, atau TKP? Nah, di sana dimaksimal, dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Baru untuk 2 materi berikutnya, kita bisa mengejarnya dengan kita banyak belajar gitu. Karena kadang kita juga perlu usaha yang sangat keras, usaha yang sangat tinggi, kadang bahkan banyak orang yang berusaha di luar batas kan Kak, untuk meraih sesuatu yang besar juga gitu. Jadi kalau menurut saya hal utamanya adalah kesiapan, referensi, dan untuk mengenali tipe-tipe soal HOTS, triksnya adalah kita tahu dulu kata kuncinya. Misalkan tadi untuk submateri integritas, kata kuncinya di sana kan kita kenal ya, di sana ada nilai-nilai integritas, ada dimensi utama integritas, kejujuran, kedisiplinan. Nah, kita harus tahu definisi dari kejujuran itu apa aja. Definisi dari kedisiplinan itu apa aja. Itu akan sangat membantu. Tadi juga menyangkut pertanyaannya Kak Slamet ya, mengenali tipe-tipe soal HOTS. Kalau kita sudah tahu definisinya, kita sudah tahu konsepnya, oh langsung bisa tahu kunci utamanya dari soal itu gitu. Jadi itu sangat membantu untuk mengerjakan soal SKD berdasarkan pengalaman saya 2 tahun yang lalu. Gitu Kak Andrian. Jadi tetap semangat Kak, insya Allah dilancarkan ke depannya. Bagaimana Kak Andrian? Adakah yang ingin ditanyakan kembali atau dirasa cukup? Berarti Kak, setiap tryout tuh kita harus buat grafiknya dulu. Setelah itu baru kita lihat yang mana paling tinggi, nanti baru kita evaluasi lagi atau bagaimana Kak? Iya betul, betul sekali Kak Andrian. Mencoba dari hal kecil-kecil, hal sederhana. Nah nanti saat menjelang SKD CPNS itu kita tuh istilahnya drilling. Drilling itu kayak semakin memperajin
untuk mengikuti latihan-latihan TKD CPNS terutama yang basisnya CAT. Gitu Kak. Andrian, semoga bisa Oh iya menjawab Kak. ya Kak ya. Baik Kak, jadi kan kita ini nggak apa-apa nih Kak, kalau misalnya pondasi kita masih kurang, kita ikut tryout terus nggak apa-apa nih Kak. Sangat boleh sekali Apa Kak. perlu pondasi yang kuat dulu? Kalau kita punya semakin banyak kumpulan soal tryout, kan kita juga semakin luas kan Kak, atau fleksibel untuk menjawab soal-soalnya kan. Kita jadi semakin tahu kan pengetahuan wawasan kita gitu. Semakin apa ya, ibaratnya kita bisa melenturkan pemikiran kita yang tadinya mungkin masih kaku-kaku nih. Kakunya kenapa? Kakunya karena kurang familiar dengan soal-soal seperti ini. Nah, setelah ada semacam penjelasan dari tutor, tryout, kita membaca materi-materinya, nah kan bisa melenturkan atau memfleksibelkan pikiran kita. Gitu Kak Andrian. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pertanyaan dari Kak Selamat ya Kak ya, yang tadi mengenali soal HOTS. Betul Kak Selamat seperti itu? Iya. Oke. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya dari penjelasan jawaban Kak Andrian tadi. Kuncinya adalah balik lagi ke pondasi sih Kak, ke kunci-kunci utama dari setiap tipe soalnya. TKD ini kan sebenarnya kalau menurut saya materi yang paling teoritis dalam tanda kutip, paling banyak hafalan, paling banyak perlu pengetahuan yang luas. Belum lagi kalau sejarah-sejarah NKRI tentang sejarah prakemerdekaan sampai pasca kemerdekaan itu kan sangat membutuhkan waktu belajar yang begitu besar ya Kak ya. Kemudian belum lagi kalau kita dihadapkan sama soal-soal tipe level tinggi atau HOTS tadi. Kuncinya yang pertama adalah pondasi pengetahuan kita. Kemudian yang kedua adalah kita perlu Kak, sesekali perlu menjawab soal itu sampai habis. Membaca soal itu sampai habis. Jadi jangan sampai kadang kita menjawab soal itu salah karena kita melewatkan satu kata. Misalkan di bawah ini hal-hal yang benar menurut bla bla bla, kecuali. Nah, kalau tidak ada kecuali, kita sampai terlewat kata kecuali kan bisa juga salah dalam menjawab kan Kak. Nah, kayak gitu contohnya. Kita perlu apa ya, dalam soal HOTS ini kalau menurut saya perlu memahami secara keseluruhan, nggak bisa sepotong-potong Kak. Karena di sana kita juga harus jeli, teliti, mengidentifikasi yang di dalamnya tuh seperti apa aja gitu Kak. Jadi kalau menurut saya dibaca dulu secara keseluruhan, tapi ingat jangan sampai membuang-buang waktu. Misalkan kita membaca 1 kali atau bahkan sampai 2 kali kita tidak bisa menjawabnya, kita lewat dulu ke soal yang lain. Karena kalau TKD ini kan poinnya sangat besar ya, 1 soal 5 soal gitu. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kita melewatkan 1 soal saja itu sangat berarti kan kalau dalam pengumpulan soal-soal SKD. Seperti itu Kak. Kemudian kalau trik yang lainnya juga, kalau HOTS ini mungkin Kakak bisa mengumpulkan tipe-tipe soal terutama yang SKD CPNS tahun lalu. Bisa cari di platform media online atau di buku-buku referensi belajarnya Kak Selamat gitu. Karena saya dulu juga jujur cuman punya 2 buku pegangan untuk tes TKD ini. Bahkan saya juga hanya mengandalkan materi-materi dari buku tersebut dan juga latihan-latihan dari tryout yang saya ikuti gitu. Karena jujur saya untuk persiapan sendiri bukan persiapan yang 1 tahun penuh belajar tentang TWK, tentang TEU, tentang TKP. Tapi saat itu saya dalam kurun waktu 5 bulan, tapi saya bulatkan niat saya untuk memaksimalkan di TKD ini gitu. Dan alhamdulillah bisa mencapai hasil yang maksimal. Gitu Kak. Bagaimana Kak Selamat? Apakah sudah menjawab atau ada tanggapan? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Paham sih dengan jawabannya. Berarti kita harus banyak mengumpulkan soal-soal lah ya. Artinya kita harus lebih sering membaca, lebih baik gitu lah kayaknya, kayak gitu deh ya kayaknya. Iya, pokoknya membacanya jangan sepotong-potong, secara keseluruhan. Oke. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir dari Kak Dadan ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin bisa diulang sedikit Kak, tadi inti pertanyaan dari Kak Dadan seperti apa?
Simpelnya kayak gini, apakah di SKD 2021 nanti itu bakal ada tipe soal yang unpredictable? Karena kan 2019 itu kan kita udah menghafal undang-undang, kita udah menghafal Ya, butir-butir, betul. ternyata yang muncul itu soal yang lebih tinggi dari hafalan gitu kan. Iya, soal level Katakanlah tinggi ya, hot-hot. Kak Nah, ya. itu Nah, kira-kira di 2021 itu kan ini kita lagi pandemi. Nah, kira-kira itu kita harus mensiasatinya atau mengantisipasinya itu soal-soal yang seperti apa gitu kan. Terutama Oke. mungkin yang jarang banget dibahas itu integritas, bela negara gitu. Mungkin Oke. Kakak ada pandangan yang lain, terus bisa sharing ke kita. Oke, terima kasih ya, Kak ya. Sebenarnya kalau masalah topik-topik soal atau materi di TBK, kita membahasnya tentang TBK ya. Nah, itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu polanya sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, nasionalisme, bela negara, pilar negara, dan lain sebagainya. Hanya saja yang membedakan adalah tingkat kesulitan dan implementasi dari soal itu sendiri, Kak. Kalau menurut saya, mungkin di tahun ini, 2021 ini akan muncul kembali soal-soal yang tipenya HOTS. Karena dalam pengetahuan wawasan kebangsaan itu sangat luas. Saya akui sangat luas. Kita tidak hanya melulu tentang teori yang kita ketahui. Jadi untuk menyiasatinya adalah persiapkan diri untuk mencapai yang terbaik melalui kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi kalau saya bisa memberikan tanggapan untuk tahun ini bisa disiasati untuk berlatih kembali menjawab soal-soal HOTS, kemudian memperbanyak referensinya, Kak. Dan ditambah nanti dari sahabat CPNS akan membantu teman-teman dan kakak-kakak semua untuk mempersiapkan materi-materi dari SKD ini, gitu. Jadi kalau menurut saya masih akan punya kemungkinan besar soal-soal HOTS itu muncul kembali di tahun ini. Karena semakin tahun kan kalau kita lihat perkembangan soalnya atau modifikasi soalnya semakin berkembang juga, Kak, gitu. Jadi kalau hal simpel yang bisa kita siasati adalah ya tadi kita rajin-rajin lagi berlatih. Kemudian kita harus jeli dalam memetakan kemampuan kita. Gitu, Kak. Karena TBK ini tidak hanya bisa dipahami 1-2 kali saja, tapi perlu pemahaman yang lebih jauh. Gitu, Kak Dadan. Oke, berarti dapat disimpulkan berarti selain kita menghafal gitu kan, berarti kita memang harus sering brainstorming gitu ya, karena untuk memantapkan critical thinking kita gitu ya, Kak ya. Betul sekali, Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak Dadan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sangat antusias ya tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Ini di kolom chat sangat banyak sekali. Dan mohon maaf tidak bisa semuanya tertampung. Nanti kalau masih ada jawaban-jawaban lagi yang mengganjal di hati teman-teman atau masih membuat penasaran teman-teman, bisa bertanya via Telegram atau via grup sahabat CPNS. Dan saya mengucapkan terima kasih nih, antusias dari teman-teman semua. Saya yakin teman-teman bisa tembus CPNS di tahun 2021 ini. Allah. Asalkan selalu luruskan niat, selalu mengawali hari dengan menebarkan hal-hal positif bagi lingkungan sekitar kita, insya Allah hasil yang akan kita tuai juga hasil-hasil yang positif. Dan jangan lupa bahagia dan bersyukur. Semoga teman-teman baik di daerah Jawa, di luar Jawa, dari ujung barat dan juga timur Indonesia, dari berbagai negara, dari berbagai wilayah ini kalau saya lihat, semoga selalu dilingkupi kesehatan, keberkahan, walaupun di kondisi COVID-19 seperti ini, kita hanya bisa bertemu via online. Saya berharap semangat teman-teman tidak kendor, semangat kakak terus membara menghadapi seleksi CPNS yang sesuai dengan info terakhir, CPNS akan dibuka di bulan Maret 2021 ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, sukses selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.